kulino kena kopi enak kan aku ya nang kene nanggon apa nang. Begitu nang warung kopi biasa kena kopi-kopi umum ku rasane koyo rong gelas iku gak piye ya. Gak rasa. Kurang piye. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat KR53 Kijang Rakyat 53. Jumpa lagi sore hari ini bareng Ana di sini di KR53, tentunya tempatnya kita untuk bersuara ya. Nah, hari ini juga 1 Desember bertepatan dengan Hari AIDS sedunia yang kita peringati ya, dan pastinya ada banyak persoalan tentang HIV/AIDS yang ada di Indonesia dan juga di kota Jombang. Walaupun kota santri tidak menjadi jaminan ya kita terlepas dari kasus HIV. Nah, supaya kita mengetahui lebih jauh bagaimana sih kasus HIV di kota Jombang ini, Ana tidak sendiri, sudah ada kawan Ana. Ini dia. Halo, Mas Ceces. Nah, Mas Ceces ini dari KDS JCC Plus, kelompok dukungan sebaya Jombang Care Center plus. Plusnya plus apa ini? Plus. Bukan plus yang negatif loh ya. Plus pelayanan ya. Plus pelayanan. Ya, kalau teman-teman yang mengikuti perkembangan atau organisasi yang konsen di isu HIV/AIDS di tahun-tahun 2000-an awal itu memang ada JCC ya. Jombang Care Center. Dulu tempatnya di sebelahnya Hotel Fatma ya kalau salah. Jalan Urip Sumoharjo itu. Nah, Jalan Urip Sumoharjo. Nah, ini dia cikal bakalnya gitu. Betul. Baik. Kalau dulu mungkin yang sudah tua-tua kayak Mbak siapa yang potongan pendek itu? Iya. Mbak siapa lupa juga namanya. Fat, kemudian Mas Iko. Iya, benar. Ya, itu dulu ya. Nah, mungkin lagi memantau boleh gabung di sini ya. Nah, hari ini kita ngobrol tentang tema kita, jaga keberlanjutan layanan HIV yang inklusif. Nah, seperti apa itu? Kita langsung bincang dengan Mas Ceces. Nah, Mas Ceces, gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, masih semangat terus untuk membersami teman-teman pastinya itu. Iya, tadi pagi sudah ini ya, lumayan Jombang sudah diguyur hujan, nggak sampai deras sih, tapi gerimis gitu ya. Tapi semoga tetap semangat ya kawan-kawan semuanya. Nah, kalau kita ingin tahu nih per hari ini 2025 ya. Seberapa banyak sih kasus yang ada di kota Jombang ini, Mas Ceces? Kalau kita ngomongin di wilayah lingkup kecil Kabupaten Jombang, kalau dilihat dari akumulasi data per Desember awal ini ya 2025 kita sudah berada di angka 2100 sekian. 2100. Iya, 2100 sekian. Itu yang dinyatakan dan terkonfirmasi positif HIV untuk saat ini di wilayah Kabupaten Jombang. Nah, dari komponen segitu, penyumbang terbesarnya siapa? Untuk komponennya kalau kita lihat antara laki-laki sama perempuan, lebih banyak perempuan yang jadi korban. Seperti itu. Kemudian di dalamnya juga terdapat beberapa anak usia produktif antara umur 15 sampai 30 tahun itu ada di angka 160 anak. 160. Ya. Nah, kalau tadi Mas Ceces bilang lebih banyak perempuan ya. Kenapa sih? Masih karena di masyarakat kita kayaknya masih ada banyak stigma negatif. Ya, nah, orang yang kena HIV itu orang yang nggak bener gitu ya. Masih banyak stigma seperti itu. Nah, kira-kira kenapa Mas Ceces kalau dari temuan di lapangan? Iya, kalau misalnya stigma itu memang yang perlu kita lakukan dari saat ini adalah merubah mindset, dan merubah mindset itu memang nggak mudah. Itu tantangan terbesar kita dari kapanpun dan sampai kapanpun itu harus kita terus upayakan supaya mindsetnya semua orang itu tidak mendiskriminasi ke siapapun ya, tidak hanya HIV sebenarnya ya. Iya. Cuman kalau kita lihat di luar, kadang itu dipelintir-pelintir bahasa-bahasa itu ya, penyumbang terbesar HIV/AIDS adalah dari golongan A. Nah, ini kan sebenarnya itu sudah merupakan satu hal diskriminasi sebenarnya. Padahal kalau kita lagi korek dengan data di Jombang sendiri, itu komponen perempuan lebih besar. Karena apa ya? Memang
lebih banyak korbannya yang ada di perempuan untuk saat ini yang di Jombang. Terkadang mohon maaf, kadang ibu rumah tangga yang tidak pernah ngapa-ngapain, tidak pernah keluar rumah, itu pun beliau juga bisa terpapar HIV. Gitu. Dari suaminya. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena kan memang faktor penularannya nggak mudah ya, hanya dari 3 jalan itu. Teman-teman juga sekarang udah banyak kok yang sosialisasi cara penularan HIV itu seperti apa, kemudian pengobatan seperti apa, itu udah banyak sekali gitu. Sehingga harapannya ke depannya ya janganlah untuk mendiskriminasi suatu kelompok gitu loh, atau oh ini nih penyumbang terbesarnya, ya nggak gitu konsepnya, karena HIV itu nggak lihat umur. Dari data kita pun yang usia 2 tahun itu sudah ada gitu loh. Jadi kalau jenengan atau yang di luar sana mengira bahwasanya HIV itu hanya menjangkit orang yang nakal, oh sorry, anak kecil nakalnya gimana gitu loh kan. Bayi pun bisa terpapar HIV, bahkan dari petugas kesehatan pun bisa, TNI Polri juga ada yang kita dampingin gitu loh. Jadi dari ulama penyakit ini nggak memandang status nah, siapapun ya. nggak memandang status, nggak memandang usia, sehingga yang digaris besar lagi, jangan sampai ada stigma lagi, diskriminasi lagi kepada satu golongan atau kelompok tertentu kayak gitu. Nah, kalau sebagian besar mungkin para remaja ya sudah banyak edukasi ya melalui media sosial, itu kan ada banyak. Nah, kalau di Jombang sendiri Cacis melihat bagaimana perkembangan edukasi, entah itu dari apakah ada banyak remaja kita yang aware kemudian ikut peduli mempromot tentang HIV/AIDS, ataukah mereka masih masih adem ayem, masih ya cuek-cuek aja, oh aku jauh kok dari HIV kayak gitu gimana nih? Iya. Kalau menurut aku sih sebenarnya upayanya teman-teman yang aktivis gitu ya, aktivis muda-muda itu lumayan gencar untuk kita tetap mensuarakan bahwasanya ini loh bahayanya HIV, seperti ini loh cara pencegahannya, kemudian seperti ini loh cara penularannya. Tapi kan ya kembali lagi ya, yang aku bilang di awal, kita berubah mindset orang segini banyaknya itu akan sedikit menjadi tantangan lebih gitu loh, nggak semudah itu. Tapi kalau kita tidak mengupayakan itu ya siapa lagi, itu sampai kapan kita harus merubah mindset tersebut seperti itu. Kalau misalnya dari kampanye anak muda, lumayan banyak yang sudah kita libatkan, mulai dari FAJ, genre, duta-duta itu sudah kita rangkul semuanya dalam rangka apa ya, salah satu upaya kita campaign atau kampanye di luar sana itu supaya dari ranah anak muda juga terlibat gitu. Tetapi ya kembali lagi memang ini tantangan besar. Jadi tetap kita upayakan strategi-strategi seperti apa sih formula yang pas untuk ngadepin anak muda dalam mensosialisasikan HIV, terlebih di case pro-nya gitu. Kemudian seperti apa formula yang harus kita bawa ketika aku harus sosialisasi di ranah lingkungan umum seperti ibu-ibu PKK, Toga Toma, itu kan formulanya udah beda. Atau bahasanya juga beda ya. Betul, seperti apa lagi ketika aku harus berbicara isu HIV di dalam kelas, di lingkungan sekolah gitu loh. Memang itu kurang maksimal karena apa? Karena di sisi lain itu ada tembok pembatas antara yang sekolah formal dan non formal. Itu ya, aku nggak menyebutkan secara gamblang. Mungkin hadirin pemirsa juga bisa mereka-reka lah siapa yang dimaksud oleh Mas Caces ini seperti itu. Karena apa? Terkadang itu, egosentrisnya orang tua menganggap bahwasanya isu seksualitas itu riskan. Isu seksualitas tabu. Itu betul tabu dan loh masa kamu akan mengajarkan seks kepada anak? Salah sebenarnya. Yang mau kita ajarkan adalah seperti apa sih sistem reproduksi yang baik. Seperti apa sih cara menjaga sistem reproduksi itu supaya tetap sehat, terjauh dari hal-hal buruk seperti itu loh. Karena dasar awal akarnya itu dari situ. Karena case pro-nya yang dia nggak paham dan terus-terusan dibilang itu tabu, itu tidak layak untuk dipelajari di kalangan sekolah, apa yang terjadi pelecehan seksual banyak. Ketika pelecehan seksual banyak, apa yang terjadi? Hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah pasti dispensasi nikah. Pribadi yang belum matang dipaksakan untuk nikah, akhirnya apa yang terjadi? KDRT, anaknya jadi stunting. Karena apa ya? Memang belum siap lahir batin. Kemudian belum lagi kalau seksualnya itu ngawur dan sebagainya, seks bebas dan sebagainya, titik terakhirnya pasti positif HIV. Kita juga punya dampingan di kalangan pelajar yang artinya dia ini masih duduk di bangku sekolah. Tapi konfidensial lagi, saya tidak bisa menyebutkan angkanya berapa, di kecamatan mana, sekolah mana, enggak bisa. Yang tentunya, yang pastinya kami mendampingi itu. Iya, kalau dari teman-teman JCC ya, mendampingi misalnya di sekolah-sekolah, atau mungkin sekarang kan kalau nggak salah ada posyandu remaja juga ya. Nah,
sebenarnya seberapa persen sih remaja ini tahu tentang HIV/AIDS itu apa, kemudian bagaimana cara penularannya, bagaimana cara preventif supaya tidak tertular. Bisa dibilang kira-kira seberapa persen sih mereka paham tentang edukasi itu? Kalau edukasi secara menyeluruh mungkin hanya di 20% ya. 20% Iya, ya? karena memang anak muda itu lebih cenderung cepat belajar di game, cepat belajar di gimana caranya aku bisa dapetin A, B, C seperti itu. Kalau dia untuk baca suatu hal berita di media sosial itu kayaknya udah hampir ya 10% mungkin ya minat bacanya anak muda kepada media sosial yang di situ memuat literasi pengetahuan itu minim sekali. Pasti mereka yang lihat yaitu tadi DJ Orek, yang fun-fun, yang nggak salah. Memang itu di usianya dia, tapi kan sebagai pemerhati atau kita yang sebagai pendamping atau yang mungkin orang tua, kakak atau apa, ayolah kita sarankan untuk sedikit membaca literasi tentang seputar informasi yang ke situ, ke kesehatan kah, ke pengetahuan umum kah, seperti itu, sehingga mereka tahu gitu loh. Kadang kalau aku masuk di sekolah, yang awal aku tanyakan yaitu seberapa tahu Anda tentang HIV atau AIDS. Mereka pasti akan bengong dan sekedar tahu ya tahu itu penyakit, stop, taunya di situ. Penyakit ini apa, seperti apa, menularnya gimana, ya mereka nggak tahu. Itu tugasnya kita untuk sosialisasi di situ. Berarti kira-kira di sekolah mereka sendiri nggak mendapatkan informasi tentang itu? Iya, nyatanya banyak kok. Ketika aku masuk di kelas ya memang nggak ada isu itu, nggak ada pengetahuan itu dipublish gitu loh. Karena itu tadi anggapannya karena isu seksualitas itu tabu dibahas di sekolah. Loh kalau di sekolah itu tabu, terus kapan saat yang tepat untuk mendidik anak dengan masalah seksualitas gitu loh. Harusnya memang dari sejak dini, tapi formula bahasanya yang bisa diperhatikan sesuai umur gitu loh. Kayak ponakanku sendiri sekarang kelas 1 SD dia udah tahu mana yang area boleh dipegang sama yang tidak. Lah itu contoh minim ya. Seperti itu. Kalau udah SMA aku rasa udah nggak tabu lagi. Kita bilang ini penis, ini vagina. Udah nggak tabu karena mereka di ilmu pengetahuan alam juga belajar tentang itu dan mereka mempersiapkan itu untuk menjadi pribadi yang produktif, yang baik ke depannya kan gitu ya. Nah kalau melihat dari ini sendiri, respon dari para guru, kemudian dari masyarakat, misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu PKK ketika melakukan sosialisasi atau edukasi, bagaimana sih respon dari mereka? Apakah mereka cukup partisipatif gitu, banyak pertanyaan, ataukah ya mereka hanya silent aja mendengarkan gitu, gimana aja? Ya, kalau perhatian dari publik atau terkait orang umum, guru dan masyarakat tentunya dari basic beliau-beliau itu akan mempengaruhi pola pikir, akan mempengaruhi pro dan kontranya beliau itu. Kadang ada di suatu desa yang memang kooperatif, ibu-ibunya aktif media sosial dalam hal yang baik. Kemudian ibu-ibunya juga update, maka akan support kegiatan kita gitu. Maka ada yang sampai menjadwalkan, berarti wajib ini Mas 1 bulan sekali masuk di sini di forum ini untuk ngisi masalah kespronya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang perangkat desa menolak. Jangan dilakukan sosialisasi itu di desaku gitu. Apa yang ditakutkan oleh? Nggak tahu ya, ataukah memang di desanya itu sudah paham, ataukah banyak pelaku atau gimana aku nggak paham. Karena kita memang udah waktu itu sama Mas Fuad itu di situ menolak untuk dilakukan sosialisasi di desanya itu. Ada yang seperti itu. Kalau dari guru juga sama. Guru pun kalau yang beliau sudah open minded dan udah kenal kita seperti apa, mereka akan menjadwalkan itu di penerimaan siswa baru waktu MOS itu sesekali kita masuk di ruangan untuk mensosialisasikan seperti apa sih reproduksi yang baik dan sehat itu, seperti apa sih bahayanya kalau kalian tidak tahu tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Tapi ada juga guru yang menolak juga, bahkan ada yang sebelum aku sosialisasi di kelas itu kita harus duduk dulu. Diselesaikan dulu subbab topik mana yang mau akan kamu sampaikan. Kalau menurut beliaunya aman, aku dikasih masuk. Kalau menurut beliaunya nggak aman, ya di skip untuk bab itu. Seperti itu ada. Sampai harus di briefing dulu ya. Betul. Ini boleh tayang kayak ibaratnya gitu ya. Nah, tadi yang aku lupa di KDSJC Plus sendiri ini sudah membersamai atau konsen di isu HIV/AIDS ini sejak tahun berapa Mas Des? Kalau aku sendiri gabung itu di 2015. 2015. Aku pribadi ya, udah tapi 10 tahun ya. Iya, kalau untuk JCC-nya sendiri kan udah hadir sebelum aku masuk. Kira-kira di 2013-an atau 2012 gitu. JCC itu lahir bersamaan dengan KPA.
Kemudian kalau JCC dulu kan concernnya memang di isu remaja, yaitu tadi salah satunya Kispro dan sebagainya. Nah, di situ ada plusnya. Nah, karena apa ada plusnya ya? Plus ini untuk yang di isu HIV khusus. Karena kita dampingin langsung turun gandeng korban-korban HIV supaya tidak terstigma dan supaya tahu alur layanannya seperti apa. Ini kalau mungkin pemirsa yang di rumah pengen tahu nih, apakah JCC Plus ini di bawah naungan pemerintah atau independen atau seperti apa? Kita yayasan sendiri. Yayasan sendiri ya. SK akte notarisnya udah berdiri sendiri, kita perkumpulan gitu, akte notaris. Jadi kita enggak ada sentuhan dari pemerintah memang untuk saat ini. Tapi pemerintah sendiri apakah mensupport? Kalau support iya, sorak-sorak sepertinya ya. Artinya iya bagus gitu. Tapi kalau secara pendanaan memang belum. Kenapa itu Mas Des? Ya nggak tahu ya. Mungkin kita perlu duduk sama beliau-beliau pemangku kebijakan kali ya. Karena memang kasarannya kita bekerja untuk Jombang, tapi Jombang ya itu mensupportnya itu kata-kata lewat kata-kata. Padahal nggak butuh kata-kata ya, tapi butuh aksi ya. Ya betul. Bisa kok sebenarnya dijadikan sub kegiatan di bagian apa? Mungkin di dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Itu yang paling kemudian ya. Kemudian mitra penggeraknya dari kita JC itu sebenarnya bisa. Tapi kembali lagi ke pemangku kebijakan. Kita kan hanya usul ya. Kita hanya usul. Yang kita usulkan ini juga demi kebaikan masyarakat Jombang. Karena kita kan memang pendamping di wilayah Kabupaten Jombang. Selagi kamu berKTP Jombang dan di wilayah Jombang ya masih jadi tanggung jawabnya kita. Iya. Nah, kalau dulu kan kita tahu ya ada KPA ya, Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Jombang, tapi kemudian tiba-tiba tidak ada gitu ya. Kalau teman-teman sendiri waktu mendirikan itu masih ada KPA atau enggak? Masih ada ya. Masih ada karena kita satu kantor sama KPA waktu itu. Kalau KPA kan memang di bawah pemerintah ya. Iya. Nah, ketika melakukan pendampingan di lapangan ya, ketika menemui teman-teman ODIF, kemudian persoalan apa sih yang dihadapi oleh kawan-kawan ODIF itu, teman-teman pendamping dan juga di ODIF-nya sendiri. ODIF-nya sendiri. Kira-kira apa ini? SDM-nya kita itu terbatas. Kita di pendampingan itu hanya ber-6-7 dengan koordinator. Harus mengampu 36 layanan dengan rumah sakit swasta segitu banyaknya. Kemudian dengan jumlah pasien HIV di Kabupaten Jombang yang 2000 sekian. Iya kan? Logikanya ada di situ ya, makanya logikanya ada di situ. Terus kemudian yang kedua tantangannya ya letak geografis. Antar kecamatan Pelandaan, Wonosalam itu kan ya lumayan ya kalau dari sentra pusat pemerintahan di Jombang Kota seperti itu. Jadi jangkauannya ya lumayan jauh, lumayan banyak dan kita harus trekking ke sana. Kadang dari apa namanya dampingan sendiri pun mereka juga tidak baik-baik saja karena satu sisi beliaunya lagi sakit, proses recovery. Kemudian akses kesehatannya itu masih perlu harus naik ambulan desa, yang mungkin kadang ambulan desanya itu masih ngantri karena giliran dipakai tetangga sebelahnya atau gimana itu kan. Terus kemudian lagi belum lagi yang soal ekonominya, bahwa kemudian waktu sakit beliaunya yang kemarin bekerja karena sakit dia harus keluar kerja, pendapatan nggak ada, nah itu juga jadi tantangan lagi. Kemudian mereka yang rawan identitas. Dia asli Jombang sebenarnya. KTP Jombang. Bukan, ada juga yang dia memang aslinya Jombang. Kemudian sempat pindah KTP di kota lain. Terus sekarang sakit pulang lagi ke Jombang. Itu juga jadi problem tersendiri. Kita mau mengadvokasi untuk bantuan itu juga sedikit sulit karena kendala administrasi. Ada juga mereka yang rawan identitas, yang nggak punya identitas sama sekali. Seperti itu menjadi suatu hal yang unik yang menjadi tantangan berlebih untuk kita untuk terus mengurai, terus berjejaring ke stakeholder supaya ya memang dari semua sisi bisa kita bantu sebisa mungkin. Ya, upayakan. Dengan sumber daya yang terbatas yang kita bilang untuk mengcover masyarakat Jombang yang sebegitu banyaknya. Kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan berjejaring, apakah berjejaring juga dengan media layanan lain? Kalau update kan masih ada kaitannya juga mungkin dengan kawan-kawan
yang konsen isu perempuan atau yang konsen dengan isu kesehatan, itu kan ada banyak jaringan ya, atau juga mungkin dengan dinas terkait. Ya, kalau memang berjejaring itu harus karena kita untuk menyelesaikan suatu hal nggak bisa sendiri, nggak bisa jalan sendiri. Ya tentunya jaringan itu terus kita bangun personal, juga ada yang atas nama kelembagaan atau instansi yang salah satu contohnya seperti RSUD, beberapa rumah sakit lain swasta itu, terus kemudian lapas salah satunya, itu kita MOU. Sehingga kita memang ada kerjasama dan simbiosis mutualisme kita saling menguntungkan. Beliau ada layanan, ada korban, ada kasus HIV, maka kita juga support untuk mendampingi pasiennya. Juga dari OPD kita juga jejaring sama dinas sosial, dinas kesehatan, beliau-beliau yang luar biasa yang sering sekali membantu kita dan sering kita curhati, kita sambati, kita recokin, dan itu mintanya semi-semi nodong, cepat-cepat Pak. Kalau OPD lain mungkin yang bersinggungannya tapi di ring 2, ring 3 itu masih slow lah ya. Tapi kalau yang namanya dinas kesehatan, dinas sosial itu luar biasa, beliau itu yang memang bekerja di lapangan ya. Nah, kalau terkait dengan proses penyembuhan ARV gitu kan, apakah teman-teman di sini juga mendapatkan perawatan gratis ya, pengobatan gratis ya? Ya, pada saat ini memang dari dalam pusat itu ya, tidak hanya Jawa Barat tapi seluruh Indonesia pun untuk saat ini pemeriksaan ARV, viral load itu masih gratis semua, masih di cover pemerintah semua. Tapi kan kadang itu kan juga gratis semua, kenapa masih ada organ atau audit yang nggak mau berobat kayak gitu ya? Ya karena ya itu tadi kendala ekonominya itu bukan di akses kesehatan tapi transformasi itu. Ada loh, kapan lalu itu aku mendampingin di kawasan Jombang Utara, beliau itu tiap periksa menghabiskan uang 500.000 untuk sewa mobil. Sebenarnya itu belum lagi antrinya, belum lagi makannya sama antri itu. 500.000 itu hanya untuk sewa mobil sekali kontrol. Seperti itu. Karena memang belum bisa dilakukan di puskesmas untuk yang kasus ini, karena ya nama infeksinya banyak komplikasi ya, harus selesaikan LCD dulu. Nanti kalau sudah ini sudah membaik sudah itu baru dirujuk di puskesmas untuk lanjutan ARV-nya atau lanjutan IBC-nya itu bisa di puskesmas. Tapi memang waktu itu masih intensif. Ya kita nggak bisa kita nggak bisa membantah rekomendasi dari dokter spesialis karena memang ini urusan nyawa gitu ya hanya dilihat fisiknya saja. Jadi ya harus seperti itu 500.000 seminggu 2 kali periksa RSUD. Ya kalau ke depan kira-kira apa sih yang menurut Mas Ceces perlu atau pemerintah ini perlu lebih peduli lagi terhadap kasus-kasus HIV yang ada di Kota Jombang ini Mas Ceces? Kalau menurut aku ya supportnya ya lahir batin dan artinya dari luar ya dari dalam. Kalau dari luar upaya actionnya yaitu tadi jadi mitra jejaring yang bagus, kemudian terima kasih sekali karena dari dinas kesehatan pun juga menginisiasi lahirnya PDP atau perawatan dan pengobatan yang artinya di semua puskesmas seluruh Kabupaten Jombang itu sudah bisa menemukan memeriksa HIV sekaligus memberikan ARV-nya. Itu pun gratis di semua puskesmas. Ya, semua puskesmas di Kabupaten Jombang sudah bisa. Kalau rumah sakit pun juga sama, rumah sakit swasta itu kanan kiri itu sudah bisa semua. Tes bisa ya? Tes bisa, kalian diobati di situ bisa, asalkan infeksinya belum sampai komplikasi. Kalau misalnya sampai komplikasi banget dan itu sudah stadiumnya di HIV, biasanya ya puskesmas, ya pastinya merujuk dulu ke rumah sakit umum karena kan spesialisnya memang adanya di RSUD. Nanti ketika sudah selesai fase intensifnya, biasanya dibilang gitu, membaik untuk kelanjutannya baru dikembalikan ke wilayah atau puskesmas masing-masing sesuai tempat domisilinya. Kayak gitu. Kemudian dukungan dari pemerintah pusat pasti kita harapkan lebih di Kabupaten Jombang. Kalau bisa ya, ayolah atau artinya ya itu tadi kita nggak munafik, kita SDM-nya segitu 6, terus kemudian kantor pun kita juga nggak punya. Sampai itu. Sekarang belum ada ya? Belum ada, kita kantornya itu swadaya patungan sendiri untuk nyewa tempat ngekos, ibaratnya kayak gitu. Nah tolonglah minim itu disediakan layanan atau disediakan satu bilik
tempat untuk kita jadikan sebagai kantor seperti itu. Kemudian kalau bisa juga dijadikan di sub kegiatannya dinas kesehatan itu sebagai dana untuk penjangkauan, pendampingan, supaya kita nggak berpangku kepada funding. Saat ini kan memang yayasan itu disupport oleh funding ya. Yang artinya funding ini bisa kapan-kapan hilang gitu loh. Kalau besok di 2026 funding ini dicabut, ya kita nggak bisa bergerak. Apa kabarnya dengan 2000 sekian? Apakah kita biarkan mereka mati? Kan seperti itu ya. Nah, ya itu memang perlu diadvokasi terus, perlu dorongan terus supaya keberlanjutan ini tetap berlanjut, tetap bisa diakses dan menyelamatkan sekian nyawa. Iya, kalau kasus bukan kasus ya. Kalau menurutku persoalan minimnya center atau ya mungkin konseling bisa ya selama ini mungkin di kantor JCC, tapi pasca itu memang tidak ada layanan yang dilakukan oleh pemerintah atau shelter khusus untuk teman-teman audit, tidak ada ya. Itu semua kita yang mampu. Makanya kita itu dolei untuk ya kita mencari untuk mereka supaya tes ya sosialisasi. Runtutannya kita ya dari sosialisasi kita menemukan kita ajak tes sehingga ada positif positif kita mendampingin psikososialnya, dropnya mereka, downnya kayak gimana, denialnya mereka nggak terima banyak fasenya itu sampai benar-benar beliau ini menerima statusnya bahwasanya dia positif. Kemudian kita dampingin lagi supaya dia mau untuk ARV-nya. Kemudian ada kendala lagi, sudah dia nggak mau minum ARV, kita support lagi ya terus, dan ini seumur hidup loh minum ARV. Artinya ya kita dampingin dia selama itu. Berarti memang HIV/AIDS seperti kita ketahui ya tidak ada obatnya yang bisa sembuh total gitu ya. Tapi yang aku tahu sih memang bisa supaya virusnya tidak menyebar gitu kan. Jadi ada teman di Kediri kalau tahu Suara Kediri. Nah, sekarang Suara Indonesia namanya. Itu ada teman yang memang mendampingi juga untuk teman-teman audit dan bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Ya, tapi memang persoalan utamanya adalah psikologis. Betul. Audit ya. Jadi walaupun obatnya dikonsumsi, tapi secara psikologis dia nggak happy, dia tertekan, dia mendapatkan diskriminasi, justru itu yang cepat membuat mereka drop ya. Pembunuh besarnya di situ malah. Karena memang ARV itu sifatnya menekan pertumbuhan virus, bukan menghilangkan. Gitu. Dan kembali lagi memang support system itu dibutuhkan untuk mereka. Yang namanya minum ARV seumur hidup bisa jadi di tengah jalan mereka mengalami kebosanan. Nah, saat-saat itu yang bahaya. Kalau dia sudah bosan atau ketika dia mengalami suatu hal kemudian dia depresi terkait dengan ekonomi atau hal yang lain, itu akan merujuknya di situ. Akhirnya malas untuk sehat. Ya kan, makan aja ogah apalagi minum ARV kan. Nah itu kalau mereka menghentikan itu ya itu yang bahaya, bisa langsung drop dan recovery-nya sangat sulit bahkan nggak bisa diselamatkan. Itu kita yang harus mensupport lagi, memompa semangatnya supaya tumbuh lagi gitu. Makanya untuk bersama mereka ya terus nggak ada masa habisnya. Kalau misalnya TBC itu kita dampingin 6 bulan 9 bulan selesai, pengobatan dinyatakan sembuh sehat, putus OAT ya udah nggak ada pendampingan. Tapi kalau HIV nggak seperti itu karena teorinya memang ARV itu seumur hidup. Jadi kita ya harus siap-siap badan, siap-siap bahu seumur hidupnya ini dampingan yang kita dampingin karena suatu waktu dia ketika down, drop butuh support system seperti kami. Nah, ini jadi aku menarik. Kita tahu ya kalau HIV/AIDS ini kan pendampingannya seumur hidup gitu ya. Apa sih yang membuat Mas Cece sendiri tertarik ya untuk gabung dengan JCC yang ya apa sih dapat apa sih kalau PNS jelas nih ada gaji tiap bulan. Nanti pasca selesai ada tuh tunjangan. Harapannya kita kan gitu ya. Jadi pemerintah Jombang akomodir itu. Aduh iya ya ini bagian dari mitra kita loh kerjanya gitu loh. Supportnya di situ. Ada transport lah kayak gitu. Iya, kalau yang tadi belum dijawab nih. Kira-kira apa sih yang membuat Mas Cece mau bergabung? Berangkatnya itu apa sih kok susah-susah gabung? Aku dulu di 2015 itu memang gabungnya itu karena aku kepingin terlibat bahwasanya aku waktu itu ya masih remaja, merasa diriku anak muda dan hal yang bisa aku lakukan saat ini kontribusiku terhadap kabupaten adalah yaitu tadi menjadi salah satu media kampanye publik yang menyuarakan terus tentang kesehatan seksual reproduksi gitu loh. Lambat laun
kenallah sama mitra-mitra yang ada di JCC Plus itu. JCC Plus itu gimana, konsennya gimana? Di HIV ya awal aku memang agak sedikit something ya, agak serem-serem sedap nih gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu dan tiap hari ya komunikasi sama mereka-mereka yang concern atau yang intens ke pendampingan dan mereka yang langsung paparan langsung bertemu dan ngobrol langsung sama penyintas, itu rasanya aku akhirnya ada faktor X tersendiri gitu loh yang kena di hati. Ya mungkin ketemu yang chemistry. Iya, ya mungkin yang bahasa gaulnya itu ya apa ya, empatiku lebih terbangun gitu loh. Dan waktu itu memang kebetulan ya pengalaman hidup yang aku dapatkan waktu itu, Tuhan mempertemukan aku kepada suatu masalah yang kompleks gitu loh. Ya memang dari ya masyarakat yang kurang mampu banget, kemudian memang beliau ini korban, terus kemudian HIV positif juga. Nah itu rentetannya itu berlipat-lipat lah bebannya. Beban ganda ya. Kemudian di saat itu aku ikut turun, kemudian beliaunya bisa survei, bisa sehat. Nah kebanggaan batin itu yang nggak bisa dibayar. Itu yang akhirnya aku bisa, oh ternyata aku bisa loh kontribusi lebih lagi dari hanya sekedar sosialisasi. Aku bisa turun tangan langsung untuk membersamai mereka, dan ketika berhasil itu aku juga ikut bangga. Aku mampu untuk membantumu untuk lebih selamat lagi, lebih produktif lagi gitu. Kemudian lagi anak-anak waktu itu masih usia 2 tahun. Dan itu spontan aku nangis di depannya. Kenapa itu? Ya, dia karena tertular sama orang tuanya ya? Ya, pasti. Karena memang proses kelahiran yang kurang direncanakan dan tidak diketahui dari awal. Orang tuanya ternyata memang sudah positif HIV, kemudian hamil gitu tanpa pemeriksaan KIE dan selanjutnya kemudian lahir normal, diberikan ASI gitu loh. Akhirnya di usia 2 tahun si anak ini gizi buruk, kurus, dermatitis, penyakit kulit, ya lebih dari stunting mungkin, perutnya membesar, kuning semua dan badannya kecil. Itu aku langsung nangis waktu itu, daerah Jombang pojok kanan. Kemudian empatiku lebih kebangun lagi, dan waktu itu aku berkesempatan untuk kunjung ke rumahnya, dan di rumahnya itu ternyata dia ini sudah tidak ada sendak sama orang tua karena orang tuanya sudah meninggal keduanya, dan dia dirawat oleh kakaknya yang waktu itu kakak perempuannya ini masih sekolah kelas 2 SMA. Betapa kompleksnya. Jadi orang tua untuk ngasuh adiknya yang positif HIV dengan kondisi gizi buruk seperti itu. Nah itu yang terus menjadi motivasi buat diriku bahwasanya aku tidak cukup sampai di sini dan aku harus terus untuk membersamai orang-orang yang seperti ini. Akhirnya ya bertahan sampai saat ini. Dan itu terbukakah untuk mungkin ada kawan-kawan lain yang tertarik untuk menjadi volunteer? Apakah terbuka untuk bisa bergabung dengan kawan-kawan JCC? Boleh. Yang penting ya itu tadi ya, yang awal harus paham dulu tentang HIV, tentang ininya, harus paham dulu. Karena kalau tidak paham ya nanti takutnya kamu yang akan mendampingi malah kamu sendiri yang mendiskriminasi. Betul. Iya kan? Ya. Secara nggak sengaja. Ya, tujuannya ingin dampingi, tapi saliman tok gak gelem. Bahaya. Sedangkan mereka ketika nangis ya perlu kita peluk gitu. Iya. Kalau misalnya dari awal pondasinya dulu yang harus ditata. Makanya aku di awal itu 2015 masuk JCC itu pondasinya ditata ibaratnya. 2017 baru aku konsen pegang untuk HIV. Bersama itu yang tergabung di JCC Plus-nya itu. Sehingga ya pondasinya udah memang benar-benar kuat. Gitu. Jadi mungkin awal-awal untuk teman-teman yang volunteer bergerak di edukasinya dulu mungkin ya. Pahami dulu. Terus coba-coba nanti paparan langsung atau komunikasi langsung sama penyintas, sama mereka-mereka yang positif HIV yang sekarang udah sehat, udah produktif lagi gitu. Seberapa mentalmu teruji di situ? Masihkah gini-gini atau masihkah waduh aku makan bareng ini gimana ya, masih punya pikiran gitu kan? Nah, jangankan orang awam, di tenaga medis masih banyak sekali tensi darah di situ cuci alkohol itu sampai setengah botol. Padahal mereka tahu ya. Padahal mereka harusnya tahu. Ya kita nggak menyalahkan lagi karena apa, mindsetnya orang ya beda-beda. Meskipun S1, S2, S3 tetapi ya nggak jaminan. Betul. Nah itu mungkin buat kawan-kawan ya yang ingin tahu kondisi HIV/AIDS di Kota Jombang seperti itu ya, terutama buat pemerintah nih, Pak Bupati, Kepala Dinas Kesehatan. Nah yang paling dibutuhkan saat ini itu ya, bagaimana kawan-kawan JCC ini bisa terus bergerak, bisa terus membersamai ya. Kayaknya itu sudah beberapa tahun yang lalu sih aku sempat ngobrol sama Fuad, itu memang persoalannya misalnya kantor itu ya masih nggak punya kita dan, kantor. Beberapa kali kita diskusi di Pemda, mereka bilang
akan kita siapkan. Itu sejak berapa tahun yang lalu, Pak? Bahkan, Tolong itu. bahkan dulu itu aku sempat nyentil sedikit waktu merenov dinas kesehatan yang baru itu. Dulu kan di belakang itu ya, belakang gedung semen itu ya. Kemudian ada rencana di ACC, kemudian fondasi itu aku sempat singgung. Itu seandainya ada pojokan paling pojok sendiri, entah di bawah, entah di atas, dibuat sekretariatnya KDS itu bagus kayaknya. Aku tuh begitu. Nyindir. Iya, nyindir lah. Tapi ya sampai sekarang ya enggak di ACC, padahal ya ada ruangan yang kosong sebenarnya. Nah, kalau sekarang main-main ke sana pasti banyak kok ruangan yang kosong. ada banyak. Tinggal keikhlasannya aja untuk memberikan SK hak pakai itu aja loh. Enggak, bukan keikhlasan nih, tapi itu bagian keseriusan dan komitmen. Harusnya, ya iya. itu. Jadi memang ini tapi sudah kan ada butuh tangan yang ini loh, yang tanda tangannya berlaku itu loh, yang kesentuh hatinya untuk kalau yang tanda tangan tuh nggak laku, Mbak. Kalau beliau di sana yang laku itu kan merekomendasikan tanda tangani jalan loh pasti. Gitu. Jadi hanya butuh komitmen tanda tangan aja, Pak, gitu ya. Jadi buat yang mendengarkan, terutama dinas kesehatan bisa membisikkan kepada Pak Bupati atau juga kawan-kawan. Beberapa kali juga kayaknya teman-teman JCC melakukan hearing walaupun isunya bersama ya ke DPR ya, ke DPR tentang ini juga sudah diungkapkan berkali-kali oleh Fuad ya, bahwasanya memang untuk gimana supaya pergerakan untuk membersamai kawan-kawan yang positif HIV ini bisa tetap dilakukan. Memang juga butuh support dari para sumber dayanya ini, volunteernya ini. Jadi nggak butuh digaji kok, cuman butuh ini tempat, berikan paling nggak itu bagian dari komitmen ya. Kita melihat keseriusan dari pemerintah itu, kita lihat dari situ dulu. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa sih planning atau rencana yang ingin dilakukan oleh kawan-kawan JCC Plus untuk ini sudah hampir akhir tahun 2025 ya. Untuk 2026 ada planning apakah? Mungkin ada rencana lain penjangkauan atau menambah, adakah jaringan dengan luar kota Jombang misalnya? Oh gitu. Kalau jaringan memang kita untuk saat ini sudah terhubung sama kabupaten kota yang ada di sekitar Jombang, terutama seluruh Jawa Timur kita sudah punya channelnya sehingga kadang itu memang kolaborasi itu terjadi. Pasien Jombang waktu itu ada kegiatan di Malang, kemudian beliaunya lupa tidak membawa ARV. Itu bisa kita komunikasikan sama teman-teman yang ada di Malang untuk membantu. Tinggal dampingan kita kondisikan, kamu harus menuju ke lokasi ini untuk COD sama ini, nanti bawain ARV-mu kayak gitu. Itu sifatnya hutang, suatu saat akan ganti ngirim ke sana. Iya. Itu jejaring yang saat ini kita lakukan dan sering kita mengalami hal itu. Kemudian tuker ini rujukan pasien seperti itu. Gimana itu tuker rujukan? Dari Jember, dia aslinya Jember, awal pengobatannya juga di Jember. Kemudian beliaunya kuliah di sini atau kerja di sini, otomatis kan rujuk keluar ya, harus ngasih di Jombang. Nah itu kita komunikasikan, kita bantu juga sampai kita antar ke layanan yang mereka tuju. Jadi dari Jember telepon kita, Mas ini ada dampingan kami dari Jember karena beliaunya ini kerja keterima di Jombang sebagai petugas ini atau di ini, mohon dibantu untuk akses kesehatan atau ARV-nya di Kabupaten Jombang. Oh iya siap. Begitu pasiennya nyampe sini, hubungin kita ajak ketemu di base camp, kita sebutnya ya, karena kita nggak punya kantor, sekali lagi. Di base camp, nah di base camp itu nanti kita dampingin, kita bantu. Maunya di layanan yang mana, yang dekat sama kerjaannya masnya atau mbaknya. Oh misalnya di Jombang Kota, Jombang Kota bagian mana? Jombang Barat di sini ada Puskesmas Jabon. Nah itu juga bisa. Atau di Puskesmas Pululor, atau di Puskesmas Jelap, mana yang lebih aksesibel sama lokasi kosnya, iya kayak gitu. Itu sering sudah kita lakukan. Cuman untuk planning ke depan yaitu tadi kalau bisa jejaring semakin luas lagi ke ranah corporate. Jadi support itu tidak hanya dari pemerintah pusat sebenarnya, dari corporate pun kalau misal Wika atau apa gitu ya, atau jasa tol gitu ya, yang cuannya besar gitu. Oh ada nih kita punya dana kemanusiaan. Daripada muspro atau tidak tepat sasaran, amanahkan ke kami, insya Allah amanah. Kalau misalnya dipantau dari pihaknya corporate ya kita siap gitu loh. Kita salurkan langsung kok ke teman-teman korban HIV. Kalau misalnya berupa apa ya kita
kita sesuaikan aja dengan apa Kondisi yang, ya, yang dibutuhkan data oleh dibutuhkan. teman-teman Audi. Syukur-syukur kalau dari corporate memang membantu untuk transportnya kita atau itu tadi base camp atau apa ya, semuanya kita terima. Ya itu tadi memang planningnya kita dari sekarang kita sudah mulai berjejaring advokasinya nanti di 2026 mungkin akan ke situ. Kalau ada nggak regenerasi dari tim sendiri KDS JCC Plus ini? Karena mungkin saja ya kan apa namanya perkembangan waktu mungkin awalnya remaja kemudian berkeluarga itu kan mau tidak mau ada tuntutan, mungkin masih sendiri gitu kan, kapokori hari ini duitnya iso digawe gitu kan. Tapi ketika sudah berumah tangga memang bukan tidak mau tapi memang ada kebutuhan lain, harus ada yang dinafkahi kan gitu. Ada nggak apa namanya itu didiskusikan untuk apa namanya regenerasi? Oh iya, itu dari sekarang. Mungkin dari Forum Anak Jombang. Iya betul. Ya dari lama itu memang kita udah lakukan. Kaderisasi itu pasti kita lakukan ya. Ada memang dari teman-teman muda-muda itu yang kita sesuaikan aja dengan basicnya mereka atau dengan kapasitasnya mereka. Kemudian mereka maunya di bagian apa gitu loh. Kalau dari anak-anak yang masih sekolah yang tergabung di forum-forum itu, Forum Anak Jombang, genre kayak gitu-gitu. Mereka lebih terlibat di aksi itu tadi kampanyenya, lebih ke sosialisasinya yang memang nyasarnya di ranah-ranah usianya mereka. Mereka sendiri yang kadang kita libatkan untuk mereka yang bersuara, berbicara dari antar teman ke teman. Karena apa? Bahasanya mereka itu kan unik-unik ya. Sekarang Gen Z itu kan bahasanya macam-macam ya. Nah, supaya lebih mengena dan lebih mengikuti update ritmenya mereka, cara-cara mereka bergaul. Nah, itu enak make dari teman-teman itu sama-sama ini gitu. Kalau yang untuk divisi advokasi ya kita siapkan itu ada beberapa yang sering terlibat dan sering ikut kita untuk berjejaring, misal kunjung ke kampus apa. Seperti kemarin itu ada 2 anak volunteer yang kita ikut sertakan waktu kita ada ngisi di kuliah umum di Universitas Tinggi Darul Ulum. Nah, kayak gitu itu kan merupakan pengkaderan ya. Awalnya kita kenalkan dulu ke medan yang kita lalui setiap saat gitu loh. Iya, ini kan kalau nggak salah ini kan juga sekarang ini rangkaian 16 hari AKTP, AKTP benar. Nah ini kayaknya kawan-kawan JCC Plus ini kan juga bergabung situ ya, KR53 juga ya di Aliansi Inklusi Jombang. Nah bisa nggak di-spill sedikit tentang kegiatan yang akan dilakukan dengan AKTP ini di tahun ini? AKTP udah ya, ini tadi juga masuk podcast di Suara Jombang tadi pagi, kemudian kemarin juga podcast tanggal 28 itu terkait dengan penyambutan atau apa sih HKTP itu lebih ke situ. Dan besok ada lagi misalnya media campaign ini masih dibuka untuk yang isi bikin tulisan, lomba-lomba bikin opini, iya kayak gitu-gitu. Terus kemudian besok di tanggal 7 itu ada aksi yang itu merupakan suatu puncaknya dan kita lakukan di depan gedung DPR yang akan dihadiri oleh Wakil Ketua 1 DPR Jombang, Mbak Dela. Betul, Mbak Dela itu putra dari Bapak Bupati. Di aksi damai itu kira-kira ada kegiatan apa saja Mas? Di aksi damai itu nanti kita kemasnya have fun ya, tapi edukasinya tetap kita berikan, yang artinya di situ nanti ada flash mob, kemudian ada seperti ini sosialisasi, kemudian ada orasi dari teman-teman beberapa organisasi, salah satunya kita KDS, ya tetaplah kita menyuarakan apa yang perlu kita suarakan yang harapannya adalah diakomodir oleh pemerintah kabupaten. Meskipun tidak seluruh keseluruhan, setidaknya 1, 2, 3 bisa terrealisasi. Ini bukan suatu tuntutan, tapi ini adalah usulan ketika jenengan pemangku kebijakan berkomitmen menjadikan Jombang lebih baik ke depannya. Gitu kan. Terus nanti juga ada hiburan-hiburan gitu. Kalau tidak salah besok juga ada door prize gitulah untuk menyemarakkan kegiatan yang kebetulan kan tanggal 7 itu hari Minggu. Jadi kita barengkan di Car Free Day, betul. Car Free Day harapannya kan dari semua lapisan masyarakat umum itu bisa mengikuti dan bisa menyimak informasi-informasi yang kita sampaikan. Untuk publik ya, siapapun boleh ikut. Boleh hadir, seluruh orang-orang Car Free Day sampai pedagangnya pun silakan ditinggal dagangannya. Ikuti kegiatan kami nggak apa-apa. Ini terbuka untuk umum. Ya, cuman lokasinya kita pilih titiknya di depan DPR memang karena itu usulan dari
Mbak Dela selaku Wakil Ketua 1 itu mensarankan di situ. Oke lah kita ACC Emang karena lebih luas juga ya? iya satu situ, yang kedua kita belum pernah di situ. Kalau yang tahun kemarin kan 2 kali ya kita di depan PWI kan. Iya benar. Gitu. Langsung gabung dengan teman-teman apa? Betul. Komunitas CMD ya. Oke, Mas Cecep ini sudah di penghujung. Pesan yang ingin disampaikan yang terakhir untuk masyarakat yang ada di Kota Jombang ini ya, dari segala latar belakang entitas siapapun itu, apa sih pesan yang ingin disampaikan di momen peringatan Hari AIDS Sedunia kali ini? Itu oke. Kalau dari aku sendiri sih pesan-kesannya untuk masyarakat umum luas ya, mulai buka mata, buka hati, dan gerakan hati untuk lebih empati dan lebih peduli lagi terhadap semua hal yang ada di Kabupaten Jombang, dan stop diskriminasi dari sekarang berbentuk apapun itu dan untuk siapapun itu. Sesama manusia lebih baiknya ya hidup saling seperti menghargai ya, saling berdampingan. Oke, terima kasih Mas Cecep untuk waktunya. Semoga saja yang kita sampaikan ini bisa membuka wacana ya, atau bisa menyadarkan kita buat yang selama ini masih takut dengan mungkin ada yang tetangganya, Odi, keluarganya, yakinlah itu tidak apa namanya, tidak menular ya. Tidak menular lewat angin. Bisa hidup berdampingan, mereka bisa apa namanya tetap ya, apa namanya, singkatnya HIV tidak menular lewat kontak sosial. Betul. Apapun itu bentuknya, tidak menular lewat air mata, keringat, liur, ingus, pipis, dan berak. Tidak bisa menular. Makan bersama pun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sentuhan seperti ini aja yang sentuhan wajar nggak apa-apa. Oke. Oke, itu ya pesannya. Dan buat pemerintah sekali lagi tolong ditunggu keseriusan dan komitmennya ya untuk mensupport kawan-kawan yang sudah sejauh ini ya berjuang keras untuk membersamai kawan-kawan ODIF. Berikanlah supportnya ya, jangan sampai kawan-kawan ODIF ini menjadi tertelantarkan gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga kita akan jumpa lagi obrolan dan kedepannya di peringatan AIDS di apa namanya tahun depan. Semoga saja teman-teman JCC Plus sudah mendapatkan basecamp ya. Itu ya. Dan juga semoga saja kasus HIV AIDS ini bisa terus diminimalisir dengan edukasi yang semakin baik, semakin baik, dan juga layanan dari pemerintah juga semakin baik sehingga teman-teman ODIF ini bisa lebih daya survive-nya lebih tinggi gitu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.